Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-10 ini materinya mengenai relasi rekurensi. Oke, relasi rekurensi ini berkaitan dengan cara menyatakan barisan. Sebuah barisan atau sequence dapat dinyatakan dalam beberapa cara, misalnya dengan menuliskan beberapa suku pertama barisan agar pembaca dapat mengetahui kelanjutan suku-suku barisan tersebut. Misalnya barisan 357. Cara ini sangat sederhana dan sering dilakukan, akan tetapi cara ini memiliki kelemahan, yaitu kadang-kadang membuat pembaca salah pengertian terhadap kelanjutan suku-suku berikutnya. Pada barisan 357 sering diartikan bahwa barisan tersebut adalah barisan bilangan ganjil yang lebih besar dari 2, sehingga suku-suku selanjutnya adalah 9, 11, 13, 15. Akan tetapi, barisan 357 tersebut bisa juga diartikan sebagai barisan bilangan prima, sehingga suku-suku selanjutnya adalah 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Untuk itu, kalau yang dimaksud adalah barisan bilangan ganjil lebih dari 2, maka suku-sukunya dapat dituliskan dengan lebih panjang menjadi 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Cara berikutnya untuk menyatakan suatu barisan yaitu dengan menggunakan rumus eksplisit dalam suku-sukunya. Misalkan barisan bilangan ganjil lebih besar dari 2 bisa dinyatakan dengan rumus AN sama dengan 2 kali N plus 1. AN maksudnya adalah suku ke N. Dapat dinyatakan dengan rumus 2 kali N ditambah 1. Dengan N adalah bilangan bulat yang lebih besar sama dengan 1. Dengan rumus ini, suku-suku barisan bisa ditentukan dengan cepat. Misalnya, suku ke-1 A1, jadi N-nya disubstitusikan sama dengan 1. A1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Suku kedua A2 disubstitusikan N-nya sama dengan 2, menjadi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Suku ketiga A3 disubstitusikan N sama dengan 3, sehingga sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Begitu juga kalau kita akan menentukan suku ke-100 A100, jadi disubstitusi N sama dengan 100, 2 kali 100 ditambah 1 sama dengan 201, dan seterusnya. Oke. Barisan yang dinyatakan secara rekursif. Cara ketiga menyatakan barisan yaitu secara rekursif. Suatu barisan didefinisikan secara rekursif jika kondisi awal barisan ditentukan dan suku-suku berikutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku yang dinyatakan sebelumnya. Persamaan yang menyatakan hubungan antara beberapa suku tersebut dinamakan relasi rekurensi. Nah, ini contoh dari relasi rekurensi. Misalkan pada contoh sebelumnya, yaitu barisan bilangan ganjil yang lebih besar dari 2, 3, 5, 7, 9, bisa dinyatakan sebagai berikut. AK sama dengan A K-1 plus 2. Ini adalah bentuk relasi rekurensinya. Jadi suku ke K bisa dinyatakan sebagai suku sebelumnya ditambahkan 2. AK, suku ke K. Suku ke K-1 artinya suku sebelumnya ditambahkan 2. Kemudian kondisi awalnya A0 sama dengan 3. Maka suku-suku berikutnya bisa dihitung sebagai berikut. A1, suku ke 1, berarti suku sebelumnya adalah suku ke 0. A1 sama dengan A0 plus 2. Diketahui dari kondisi awal A0 sama dengan 3, jadi A1 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Suku kedua A2 sama dengan
suku sebelumnya yaitu A1 tambahkan 2. A1 dari proses di atas sama dengan 5, jadi 5 plus 2 sama dengan 7. Suku ketiga sama dengan suku kedua tambah 2. Suku kedua 7 tambahkan 2 sama dengan 9, seterusnya. Oke, sekarang contoh 1. Suatu barisan C0, C1, C2 didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Untuk semua bilangan bulat K yang lebih dari atau sama dengan 2, berlaku suku ke K sama dengan suku ke K-1 ditambah K kali suku ke K-2 ditambah 1 dengan kondisi awal C0 sama dengan 1 dan C1 sama dengan 2. Perintahnya adalah hitunglah C5. Oke, C0, C1 sudah diketahui dari kondisi awal. Sekarang kita menentukan C2. Jadi K-nya 2. Maka CK-1 itu C1. Ditambah 2 kali C0 tambah 1. Tambah 2 kali C0 karena K-nya sama dengan 2. Oke. Disubstitusikan C1 sama dengan 2 ditambah 2 kali C0 sama dengan 1 tambah 5 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian suku ketiga K-nya 3, C3 sama dengan C2 tambah 3 kali C1 ditambah 1. C2 dari proses sebelumnya yaitu 5 ditambah 3 kali C1 kondisi awal C1 sama dengan 2, 5 tambah 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 12. Seterusnya sampai C5, suku ke-5. C5 sama dengan C4 ditambah 5 kali C3 tambah 1. C4 dari proses sebelumnya sama dengan 33 ditambah 5 kali C3 dari proses yang di atasnya C3 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 94. Jadi suku ke-5 adalah 94. Kemudian contoh yang kedua adalah barisan Fibonacci. Pada tahun 1202, Leonardo da Pisa yang dikenal sebagai Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan mula-mula ada sepasang kelinci, yaitu jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, yaitu jantan dan betina. Tentukan banyaknya kelinci setelah 6 bulan. Nah, ini supaya lebih mudahnya kita buat tabel. Pada bulan ke-0, kondisi mula-mula hanya ada satu pasang kelinci, yaitu kelinci A. Pada bulan ke-1, kelinci A masih berumur 1 bulan, jadi belum beranak. Jadi bulan ke-1 anaknya 0. Kemudian bulan kedua, induk kelinci A sudah berumur 2 bulan, jadi bisa beranak, yaitu pasangan B. Kemudian bulan ketiga, induk kelinci A beranak, yaitu pasangan C. Pada bulan ketiga ini, induk kelinci B masih berumur 1 bulan sehingga belum beranak. Oke, kemudian ke bulan yang keempat. Bulan keempat, induk kelinci A beranak pasangan D. Kemudian pada bulan keempat ini, pasangan B sudah berumur 2 bulan sehingga pasangan B beranak, yaitu pasangan E, pasangan kelinci E. Pada bulan keempat ini, pasangan C masih berumur 1 bulan sehingga belum beranak. Pada bulan kelima, induk kelinci pasangan A mempunyai anak F, induk kelinci B mempunyai anak G. Nah, induk kelinci C sudah berumur 2 bulan sehingga bisa beranak, yaitu pasangan kelinci H. Seterusnya sampai bulan yang ke-6. Nah, pada bulan ke-6 ini, induk kelinci D dan E sudah berumur 2 bulan sehingga bisa beranak, yaitu masing-masing pasangan L dan M.
sedangkan induk kelinci F dan G masih berumur 1 bulan, sehingga pada bulan ke-6 induk kelinci F dan G belum beranak. Jadi kita perhatikan sampai pada bulan 6 terdapat pasangan kelinci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dengan total 13 pasang kelinci, sehingga terdapat 26 ekor kelinci. Nah, dari contoh tersebut, misalkan Fn menyatakan banyak pasangan kelinci pada bulan ke-n dengan n lebih dari sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1. Jadi pada kondisi mula-mula bulan ke-0 banyak pasangan kelinci sama dengan 1. F1 sama dengan 1 pada bulan pertama, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 5, F5 sama dengan 8, F6 sama dengan 13, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita perhatikan polanya adalah menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi 1, kemudian 1, berikutnya adalah 2, penjumlahan dari 1 dan 1. Kemudian 3, penjumlahan 2 dan 1. 5, penjumlahan 3 dan 2. 8, penjumlahan 5 dan 3. Kemudian suku berikutnya adalah 13, penjumlahan 8 dan 5, dan seterusnya. Perhatikan bahwa Fn terbentuk dari dua hal, yaitu Fn-1 pasang kelinci dari bulan sebelumnya ditambah jumlah pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu Fn-2. Maka didapat relasi Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2 dengan kondisi awal F0 sama dengan 1 dan F1 sama dengan 1. Nah, relasi ini disebut relasi Fibonacci. Sedangkan bilangan-bilangan Fi yang terbentuk tadi disebut barisan bilangan Fibonacci seperti 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Contoh 4. Tentukan rumus eksplisit barisan M1, M2 yang dinyatakan secara rekursif sebagai berikut. MK sama dengan 2 kali M K-1 plus 1. Artinya apa? Suku ke K sama dengan 2 kali suku sebelumnya tambahkan 1. Oke, suku ke K sama dengan 2 kali suku sebelumnya tambahkan 1. Kita lakukan secara menurun. MK sama dengan 2 kali M K-1 tambahkan 1. Kita ubah M K-1 menjadi 2 kali M K-2 plus 1. Kemudian kita sederhanakan penulisannya. 2 kali 2 M K-2 artinya apa? 2 kuadrat kali M K-2 ditambah didistribusikan 2 kali 1 ditambah 1. Kemudian proses iterasi berikutnya, 2 kuadrat kalikan M K-2 kita ubah menjadi 2 kali M K-3 plus 1. Dari proses sebelumnya diperoleh ditambah 2 kali 1 tambah 1. Nah, kemudian dari sini kita sederhanakan penulisannya. 2 kuadrat kali 2 M K-3 sama dengan 2 pangkat 3 kalikan M K-3 ditambahkan 2 kuadrat kalikan 1 tambah 2 kali 1 plus 1. Oke, seperti ini penulisannya. Kemudian proses iterasi berikutnya kita mengubah M K-3 menjadi 2 kali M K-4 plus 1. 2 pangkat 3 kalikan 2 M K-4 menjadi 2 pangkat 4 M K-4 ditambah 2 pangkat 3 kalikan 1 tambah 2 kuadrat kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1.
iterasi berikutnya kita mengubah M K-4 menjadi 2 kali M K-5 plus 1. 2 pangkat 4 kalikan 2 kali M K-5, yaitu 2 pangkat 5 M K-5 ditambah 2 pangkat 4 kali 1 ditambah 2 pangkat 3 kali 1 tambah 2 kuadrat kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1. Nah, kemudian kita generalisasikan. Pada soal diketahui K-nya lebih dari sama dengan 2, sehingga ketika proses generalisasinya di sini adalah 2 pangkat K-1, dan di sini K-1, di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi K-nya lebih dari sama dengan 2, sehingga di sini pada proses generalisasi adalah K-1. Jadi suku berikutnya adalah 2 pangkat K-2 kali 1 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat 3 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1. Kemudian disederhanakan, K dikurangi K-1 artinya K dikurangi K 0 dikurangi negatif 1 artinya plus 1. Jadi 2 pangkat K-1 M1. Suku berikutnya tetap. Perhatikan bahwa pada proses generalisasi pola akhir kita gunakan K-1 karena pada kondisi awal diketahui K lebih dari sama dengan 2. Karena pada kondisi awal diketahui M1 sama dengan 1, maka MK sama dengan 2 pangkat K-1 ditambah 2 pangkat K-2 dan seterusnya tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2. Nah, ini merupakan deret geometri dengan rasio 2. Maka bisa dihitung dengan rumus 2 pangkat K-1 plus 1 dikurangi 1 dibagi dengan 2 min 1. Disederhanakan K-1 plus 1 sama dengan K, sehingga menjadi 2 pangkat K dikurangi 1 dibagi 1 sama dengan 2 pangkat K min 1. Jadi penyelesaian persamaan rekursifnya adalah MK sama dengan 2 pangkat K kurangi 1 untuk K lebih dari sama dengan 2. Nah, ini tadi merupakan rumus dari deret geometri. Jika ada penjumlahan 1 tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 sampai R pangkat N, rumusnya adalah R pangkat N plus 1 dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Nah, di sini N-nya adalah K-1, sehingga pada perhitungannya di sini yang dimasukkan adalah K-1 untuk N sama dengan K-1. Oke, sekian penjelasan mengenai relasi rekursif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.